Ngalamun tak turun sarung. Tuku sarung Pak, tuku sarung. Hadiah Gus Miftah. Baru acarane Gus Miftah. Sing ngundang malah disangoni iki lho. Panjangnya salamun qaulam mir rabbir rahim. Yasin wa Ya, hari ini orasi kebangsaan Gus Miftah Kiai Haji Laulu persembahan dari Pertamina dan hadirin kita sambut Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Kepala Sekolah MA Silahul Ulum Bapak Salaman SPD, saya jenengan di sini tulisannya Salaman. Ini antara tulisannya yang bermasalah atau kepala sekolahnya yang bermasalah. Bapak Salamun, nama panjangnya Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yasin wa Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Hadi Kunti. Kunti saya batin apa pun bilang. Yang saya muliakan para dewan guru dan dewan asatid Madrasah Aliyah Silahul Ulum Pati yang saya hormati, segenap tamu undangan termasuk TNI Polri, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Silahul Ulum Pati yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Beli buah plum, dapatnya jambu. Kayak anak Silahul Ulum, I love you. Bersyukur di siang hari ini yang cukup terik dan cukup panas. Saya yakin Pantura ini panas, tapi lihat adik-adik jadi adem. Panas sekali memang siang ini, tapi untungnya keluar keringat, bukan air mata. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan atas sambutan dan penerimaannya. Ini adalah merupakan satu acara yang merupakan orisinil gagasan dari saya yang mendapat support penuh dari Bapak Presiden. Dan atas izin Allah siang ini bisa hadir di Silahul Ulum Pati. Kami yang menawarkan diri untuk silaturahmi, karena kalau nunggu undangan dari Silahul Ulum Pati jelas nggak ada anggaran. Kalau itu nggak usah diperdebatkan, pasti. Ada sekalian yang berbahagia. Saya baru sampai, sudah seminggu saya keluar kota.
Kemarin saya masih di Lampung, kemudian balik Jakarta, balik ke Lampung lagi. Semalam saya masih ada tablik akbar di Kalianda, Lampung Selatan. Selesai jam 12. Perjalanan darat ke Jakarta sampai subuh. Tadi pagi saya harus terbang pagi-pagi setengah 7. Jam 9 saya harus mampir balik kota Solo. Saya silaturahim dengan Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran. Baru kemudian perjalanan ke sini, lanjut kota-kota berikutnya. Itulah alasan adik-adik kenapa keringat itu asin. Ada yang tahu kenapa alasannya? Keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau ada orang sukses kayak Pak Salamu kolam mirrabbi rahim mamtazil yawma ayyuhal mujrimun, tolong yang dilihat bukan kesuksesannya tapi proses. Karena orang sukses itu melalui banyak proses. Orang optimis mau melewati proses, orang pesimis selalu banyak protes. Nah, maka walaupun capek, ngantuk, dan saya ini pas dalam keadaan puasa. Karena kebetulan saya ini aktivis puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga puasa Daud. Loh, bahaya tak? Tapi ada value yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan derajat tertentu, ya mau nggak mau harus capek. Termasuk di usia kalian adalah capek belajar. Maka nikmati saja. Saya mau cerita sama adik-adik. Gus Miftah itu punya 3 ADC, ajudan, 2 polisi, 1 Kopassus. Ini kalau ngawal Gus Miftah gantian. Ternyata apa? Yang capek bukan yang dikawal, justru yang ngawal. Yang ngawali gantian tiba sakit saja, Gus Miftah yang dikawal kok sehat terus. Perbedaannya di mana? Di semangat. Saya walaupun dalam keadaan berpuasa, Pak Salamun, saya masih bisa ngaji sehari 3 kali. Mungkin ya capek, tapi ingat bahwa apa yang akan kamu raih di masa depan tergantung apa yang kamu usahakan dari ini. Ya kalau usahamu pas-pasan, ya yang kamu dapatkan pas-pasan. Tapi kalau yang kamu lakukan besar, yang kamu dapatkan juga besar. Kan begitu. Makanya orang sukses itu gak pernah banyak alasan, apalagi menunda-nunda pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Saya pulang haji tanggal 7 itu langsung gak pulang ke rumah Pak, saya langsung ke Madiun karena anak saya menikah, Denny Cakna menikah dengan Bella Bonita. Yang marah fansnya Happy Asmara. Seolah-olah kalian ingin mengatakan kenapa pacarannya sama Happy Asmara, nikahnya dengan Bella Bonita. Bahkan ada komentar begini Pak, ini saya harus mengucapkan apa? Happy wedding apa Bella Sungkawa? Seolah-olah jodoh itu harus kita yang ngatur. Padahal ingat, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Makanya kamu gak usah pacaran. Buktinya orang pacaran lama, kalau memang bukan jodohnya gak akan berjodoh. Makanya kamu pertahankan, gak usah pacaran. Ingat, jomblo itu banyak temannya. Buktinya apa? Setiap kali nembak langsung dijawab, sorry ya mas, kita hanya berteman. Yang jelas jomblo itu free. Apa? Free hatin. Kalau kamu dibilang, anak Sirahulu kok jomblo, kamu jawab, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki.
Maka walaupun capek Pak Ketua Yayasan, saya mau izin sowan, mudah-mudahan sowan saya ada manfaatnya. Jadi kalau kehadiran Gus Miftah itu sederhana, penting ada mic, ada sound system, ada tenda, ngaji, nggak perlu disuguh. Ngirit Pak, ngirit. Ekonomis, Pak Salamun ini harus ngirit, kelihatan HP-nya cross. Jijik. Ya panas ya Pak Salamun ya, kalau hujan bahaya ini. Tahu kenapa Dek? Hujan itu turunnya air. Karena kalau turunnya aku pasti jadi rebutan. Ada sekalian yang berbahagia. Hari ini saya ngomong tentang fanatisme. Fanatisme. Saya melihat hari ini banyak terjadi kekerasan di kalangan anak remaja. Itu berangkat dari fanatisme buta. Nah, nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab. Silakan ada adik bertanya, Gus Miftah menjawab atau sebaliknya. Satu pertanyaan tak kasih kaos dan uang 300.000. Kalau kamu nunggu dikasih uang Pak Salamun, saya modalin akan dikasih. Adik-adik ada anggur, ada apel, mau kasih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, nggak suka dianggurin. Adik-adik sekalian, ketika berbicara fanatisme, ada fanatisme yang sifatnya baik dan ada fanatisme yang sifatnya buruk. Fanatisme adalah kondisi di mana seseorang menjadi obsesi berlebihan terhadap suatu hal, seperti ajaran agama, politik, dan lain-lain. Dampak buruk dari fanatisme salah satunya adalah gangguan mental. Tentunya fanatisme yang berlebihan dan fanatisme buta. Makanya kenapa dalam bahasa agama itu ada bahasa taklid, at-taklidul a'ma, ikut yang membabi buta. Babi itu haram, apalagi babi buta. Adik-adik tahu kenapa babi itu haram? Pasti jawabannya mengandung cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya masuk anakmu. Kamu tahu nggak kenapa anak babi itu jalannya merunduk? Karena malu punya bapak babi. Beda kalau anaknya kangen itu larinya lonjak-lonjak. Kenapa? Karena bahagia bapaknya bukan babi. Nah, kalau kita ngomong fanatisme yang baik itu bagus. Contoh, fanatisme Kanjeng Nabi kepada tanah Arab. Ini kan nanti malam tahun baru Hijriah. Malam 1 Syuro. Saya kemarin merinding. Pengajian saya di salah satu tempat di Lampung Tengah itu. Saya duduk di belakang itu ada penampakan. Coba lihat di Instagramnya Gus Miftah. Itu ada penampakan di belakang yang mereka anak kecil. Bentuknya asli, bentuknya kayak Nyi Roro Kidul. Semuanya teriak-teriak bingung. Kalian ini bener nggak? Ternyata beneran. Akhirnya para paranormal, para dukun, orang-orang yang suka kayak gitu langsung menganalisa itu siapa. Ada yang komentar pengawalnya Gus Miftah. Pengawalku ayu menang. Tapi seharusnya kalau tanya kayak gitu saya harus ke Pati. Karena dulu terkenal Pati itu kandangnya dukun. Pati itu keren. Dukun oke. Purel oke. Santri oke. Ayo Pati itu komplit. Esteler. Nah, ini malam 1 Syuro. Pas kalau kita ngomongin tahun baru, peristiwa hijrah. Sebelum saya lanjutkan, adik-adik tahu hijrah itu bukan berarti kalah, bukan berarti karena Nabi itu pengecut. Tapi di sini yang pengen saya sampaikan bukan itunya. Kenapa Nabi Muhammad itu fanatik mencintai tanah Arab?
Ini ajaran nasionalisme. Begitu beliau diperintahkan untuk pergi dari Mekah ke Madinah, ternyata beliau bersedih. Karena Nabi Muhammad itu adalah Muhammadun Basyarun Lakal Basyar, manusia yang tidak seperti manusia. Artinya kalau kita menganggap Nabi Muhammad itu manusia biasa itu salah. Ayat yang bunyinya ana basarum mislukum jangan diartikan oleh kita Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, lah kita manusia apa? Jangan-jangan manusia jelmaan. Itu manusia luar biasa. Adik-adik sekalian, ketika meninggalkan kota Mekah, Nabi Muhammad karena manusia biasa, beliau juga bersedih. Sebelum meninggalkan kota Mekah, beliau melihat kota Mekah sambil mengatakan apa? Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Ini menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad kepada kota suci Mekah. Kebetulan saya baru 10 hari pulang haji. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Aminmu kesusu. Saya dulu itu nggak pernah mimpi Pak bisa haji berulang kali, umroh entah berapa kali. Sekarang cita-cita saya itu kayak Mbah Maimun Zubair, bisa berangkat haji setiap tahun. Mudah-mudahan kalian juga bisa, amin. Prinsipnya Gus Miftah apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Buktinya ya kita bisa berangkat, kalian insya Allah juga bisa, amin. Pak Salamon juga insya Allah segera dipanggil. Masuk segera dipanggil oleh Israel. Kita doakan Pak Salamon panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Salamon hidup sendiri. Pak Salamon usianya berapa Pak Salamon? 50. Kok tua banget ya? Kalau kalian itu mikir umat-umatan. Orang tua itu biasanya karena memang banyak pikiran. Makanya orang gila itu malah gak pernah sakit. Karena orang gila itu gak punya beban pikiran. Makanya kalau Anda pengen sehat terus, gampang jadilah orang yang tidak punya beban pikiran, orang gila. Oke, jadi nggak tahu sakit ya. Buktinya apa? Kemarin COVID-19 itu malah orang gila gak ada yang kena COVID. Hujanan orang edan di orang bilang, tidur di pinggir jalan gak pernah masuk angin. Buktinya gak ada orang gila minta keroan, gak ada. Orang edan yang Salamun, aku masuk angin. Nah, demikian juga ketika Nabi Muhammad memasuki kota Madinah, adik-adik. Ini ajaran kebangsaan. Begitu masuk kota Madinah, Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu fanatik dengan tanah Arab. Beliau mencintai Makkah, mencintai Madinah. Tapi hijrah itu keren. Kerennya di mana? Coba kalau nggak ada hijrah, Pak. Orang ibadah haji itu langsung ke Makkah, nggak ada Madinahnya. Ini hebatnya. Kenapa ada peristiwa hijrah? Karena kalau nggak ada peristiwa hijrah, orang ibadah haji itu monoton, nggak ada variasi. Makanya kenapa ada gelombang pertama turunnya di Madinah, baru kemudian ke Mekah, gelombang kedua turunnya di Mekah, baru kemudian ke Madinah. Makanya kalau ada adik besok umroh, itu biasanya ke Madinah dulu, baru ke Mekah, atau ke Mekah baru ke Madinah. Tapi kalau saya secara pribadi ya Pak, kalau saya disuruh milih tinggal, walaupun di Mekah itu ada Masjidil Haram,
yang pahala sholat di dalamnya 100.000 kali lipat dibandingkan di Pati. Kalau Masjid Nabawi itu perbandingannya 1000 kali lipat dibandingkan masjid di luar Madinah kecuali Makkah. Jadi jangan salah besok adik-adik. Kalau Pak Salamun kalau sholat di sana sekali di Masjidil Haram itu sama dengan sholat 100.000 kali di Pati. Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Masjid Pati. Makanya kamu besok jangan salah. Kalau Pak Salamun naik haji pulang malah nggak pernah Jumatan. Karena depositonya masih banyak di Ropel. Tapi kalau saya disuruh milih, saya tinggal di Mekah atau Madinah. Walaupun di Mekah itu ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, saya kok rasa-rasanya lebih senang tinggal di Madinah. Itu pula yang kemudian menjadikan Madinah itu nyaman. Kenapa? Karena di situ ada makam manusia paling mulia di muka bumi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu sering mengatakan begini, kamu itu jangan benci dengan ahli maksiat. Bahkan orang yang memusuhi Kanjeng Nabi sekalipun, hari ini jasadnya dikuburkan di samping makamnya Nabi. Siapa? Umar bin Khattab. Ini dulu musuhnya Nabi, tapi hari ini jasadnya terbujur di samping makamnya Nabi. Wali itu. Makanya Pak Salamun, walaupun Umar bin Khattab itu wali, ternyata dia takut sama istri. Padahal setan, demi jin, iblis itu semuanya takut dengan Umar. Makanya kalau ada dia punya uang banyak, itu disarankan di depan pintu ditulisi Umar Al-Faruq supaya setan nggak masuk ke dalam rumah. Tapi hebatnya apa? Umar ditakuti sama setan, ditakuti sama jin, ditakuti sama duit. Tapi Umar takut sama istrinya, karena istrinya Umar galaknya minta ampun. Makanya kalau Pak Salamun istrinya galak, itu dua kemungkinan. Tanda-tanda Pak Salamun mau diangkat jadi walinya Allah, atau yang kedua tanda-tanda stroke. Nah itu kalau punya istri galak sering masalah. Orang ini kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Nah kenapa orang yang istrinya galak besok siksanya akan dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Kamu itu galak ini berapa? Adik-adik tahu kenapa perempuan itu galak? Coba kita lihat dunia film. Kamu tahu Nyi Rokidul? Nyi Rokidul ini cewek apa cowok? Cewek. Nyi Blorong? Cewek. Nini Pelet? Cewek. Nenek Lampir? Cewek. Wewe Gombel? Cewek. Kuntilanak? Cewek. Susana? Cewek. Sundil Bolong? Cewek. Suster Ngesot? Cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang paling horor dan paling menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah cewek. Betul kita yayasan? Betul. Gagal kayak apa orang saya mesti kalah. Tapi sebaliknya apa? Ipin Upin cowok, Sebelebok cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jelas. Makhluk yang paling menghibur juga selalu jadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa kok hewan korban itu pasti jantan? Karena kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Biasanya ciri-cirinya perempuan yang seperti itu jilbabnya merah biasa. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Allah jilbabnya putih tua banget.
kurang ajar kok. Gak usah di zoom ini saya ngayu. Yang di zoom masih beak-beak. Salam Nabi Muhammad. Kalau fanatisme kebangsaan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi itu harus kita contoh. Karena memang resolusi Jihad Basim Asy'ari mengatakan hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Itu pula yang dicontohkan Nabi, mencintai Mekah, mencintai Madinah. Kesimpulannya apa? Kanjeng Nabi mencintai tanah Arab. Iki yo siswa-siswi kene iki yo lucu. Ana drone iki meneng wae men gambare aku malah dada-dada. Ini bari cangkemmu merongos. Bisa. Drone malah dada-dada. Nanti gambarnya dada-dada tolong diedit dimasukkan ke acara TV ya. Patroli. Nabi Muhammad mencintai tanah kelahirannya, mencintai tanah Arab. Ini mengajarkan kepada kita fanatisme kebangsaan yang benar. Nah, lucunya hari ini adik-adik sekalian yang saya cintai, banyak pihak-pihak yang kemudian menyatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Padahal Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara dan bangsanya. Ironi kalau hari ini orang mengatakan mencintai negara itu tidak ada dasarnya. Contoh pola-pola yang tidak mencintai negaranya. Ada ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah karena tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mosok ya Pancasila lagi bid'ah, Pak. Katanya apa? Wa kullu muhdatsah ini. Ada artikelnya. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Yang saya nggak habis mikir adalah orang yang mencintai tanah air dikatakan kafir, mereka cinta Madinah. Kalau memang kamu cinta Madinah, mau nggak usah tinggal di Indonesia, silakan tinggal di Madinah. Lah cangkem mungkin lucu kok, mencintai Madinah tapi uripin ning Indonesia, golek duit ning Indonesia, tinggalnya di Indonesia, mati dikubur di Indonesia. Mbok minggat tau kono ning Madinah wae. Ini pola-pola yang salah. Kalau saya ditanya, kenapa Gus minta mencintai tanah air? Karena Nabi Muhammad juga mencintai tanah air. Kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, hidup di Arab, meninggal di Arab, dimakamkan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa adik-adik Silahul Ulum harus mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, meninggal di Indonesia, besok dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Kamu gak semangat Indonesia? Saya aja yang puasa semangat kok, malah saya gak sahur. Karena tadi malam saya harus lewat darat mas, naik perahu kapal feri. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Makanya pola-pola sekolah zaman dulu Pak Salaman itu tolong jangan ditinggalkan. Sekarang banyak sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera. Ini salah. Di sini ada upacara bendera apa enggak? Harus diadakan. Karena upacara bendera itu dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Pasti kalau ada upacara bendera akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Di situ akan dibacakan Pancasila, akan dibacakan Undang-Undang Dasar 1940. Yang hafal Undang-Undang Dasar 1945 tak kasih uang. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Yang hafal saja. Nggak tanggung-tanggung 300.000. Kurang banyak tak tambahi 400.000. Siapa yang berani maju? Yaudah nanggung 500.000. Ibu-ibu juga boleh yang apa? Ada yang berani? Masa siswa Silahul Ulum gak ada yang hafal sama sekali? Ayo adik-adik cewek yang hafal, cowok yang hafal, ibu-ibu yang hafal. Siapa yang berani sini? Siswi ini kurang ajar, jangankan saya Pak Salamun aja nggak hafal. Salah. Gak ada yang hafal. Mana? Ayo ibu-ibu itu, wah, lemune ya Allah. Ya bapak ibu-ibu nggak apa-apa. Ini guru apa? Wali murid apa? Ini guru bukan Pak? Assalamualaikum. Oh bukan. Nah, ibu rumah tangga apa istimewa ya? Jadi yang bendino malah gaweane ngapal ke undang-undang karena ngeloni bojone. Ada ayat kan? Ibunya mana kamu? Bunda mana Bunda? Ini. Kasih aku uangnya. Namanya Bu siapa? Kuntilanak. Gemik yuk malah pakai. Putri ini akhirnya oke jalan. Ayo yuk. Panggilannya Bu Putri. Oh Mbak Tri. Putri ini panggilannya Mbak Tri. Pekerjaan apa Bu? Ibu rumah tangga. Apa undang-undang? Suaminya apa pekerjaannya? Sopir. Sopir. Minggir. Jeneng-jeneng. Mampir-mampir. Bojoku rame ngomong. Anaknya berapa Mbak Ibu? Mbak Tri? 1. Anaknya 1. Umurnya berapa nih? 17 tahun. Umurmu 17. Lalu kamu mana? 17. Aku takut umurmu piro tapi tulas. Alamu. 53. Lalu kamu tiga. Ayo Bu Putri ini undang-undang dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan itu. Ayo. Karena tidak sesuai. Pri kemanusiaan dan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bahaya Pak. Ulangi alon-alon. Gose ulangi alon-alon aja ke susu. Tarik napas 1 jam baru dikeluarkan.
lama Pak 1 jam. Ya modar kok. Bahwa sesungguhnya Ulang-ulangi Undang-Undang Dasar 1000. Lu ada? Oh no, Sitri. Nanti dia anak ini bismillah disini bismillah. Terus Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Sudah, mbakmu kali ini yang pertama nih. Itu baru alinea yang pertama, Tri. Dan perjuangan pergerakan Indonesia. Alah, telah sampailah. Terus ambil kasih tuh. Tahu kok lari gue sih kirim bisa. Orang sudah 500.000, ya 100.000. Malah bulat yang tuh kebutuhan kata. War. Oke, gue jelas nih. Sebis tua ketemu aku grogi apalagi yang gadis. Gabon, tata kayak gitu temen itu bahas nopo. ambil duit. Onde-onde wijene 5, Mbak Tri beli cangkem kelebon. Mbak Tri kalau makan onde-onde saya kasih tahu caranya. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Ini. Jadi sebelum makan dihitung dulu. Kamu tahu jumlahnya wijennya onde-onde itu berapa? Jumlahnya wijennya onde-onde itu sebanyak kumisnya Pak Salamun. Orang percaya aku ngitung wijen itu ngitung kumisnya Pak Salamun. Mbak Tri bingung. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Apa saya ini? Bagaimana saya mau dari itu onde-onde gitu kan? Sama-sama. Halo, selamat. Kamu pengen apa? Pengen saling. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Ngantuk kabeh. Ternyata Mbak Tri itu jadi inspirasi lagu itu. Dan Baliotri. Oh, ganti itu. Obat. Tapi lumayan loh ibu rumah tangga. Bujurnya sopir. Lanjut, ya. Nah, pengertian fanatisme itu fanatisme berhubungan dengan dedikasi yang penuh, semangat, dan tidak bersyarat terhadap sesuatu. Antusiasme yang obsesif terhadap subjek tertentu, tidak pandang bulu, atau bahkan dengan kekerasan. Fanatisme merupakan fenomena budaya modern yang menciptakan suatu keyakinan dan pemahaman berupa hubungan, kesetiaan, pengabdian, kecintaan, dan lain-lain. Saya itu melihat begini, Pak Salamun. Di Jogja itu kan agak rawan dengan kenakalan remaja namanya kelitih. Kelitih itu keluar malam bacok orang. Ternyata ketika saya tanya, kenapa bukan tawuran, beda lagi.
Kelitih itu sebenarnya arti bahasa kelitih itu artinya jagong bengi neng angkringan. Saya WA Pak Salamun, Mon ayo kelitih. Kan umpamane konco kental umpamane. Mon Salamun jawab apa tak? Ayo neng angkringan kelitih. Kelitih itu awalnya bahasanya gak negatif, bahasanya awalnya positif, jagongan tuh Pak kelitih. Tapi kalau Pak Salaman beda. Ayo Pak Salamun ngopi, mesti Pak Salaman jawab, sorry saya nggak punya waktu. Saya baru paham, waktu adalah uang. Makanya kalau Pak Salamun diajak jagongan nggak punya waktu, berarti Pak Salamun nggak punya. Makanya adik-adik yang cowok begitu, besok kalau punya istri, kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Karena waktu adalah uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas, suami diam. Mas Lamun di bojo, Mas Lamun jadi mas, meneng mah. Nah, ternyata Pak, ini fakta menunjukkan apa? Orang-orang yang kelitih kemudian bacok orang di jalan, itu ternyata motifnya bukan kriminal. Artinya kok jikok motorin atau jikok barangnya enggak Pak. Tapi itu fanatisme golongan. Karena dalam golongan geng-geng itu kalau dia berani bacok orang, itu grade-nya itu naik. Dia dimuliakan, dihormati di kalangan gengnya. Jadi aku bacok orang 3 kali, nih aku bacok orang 5 kali. Ini berangkat dari fanatisme buta yang berlebih-lebihan dan salah. Nah, fanatisme ciri-cirinya adalah kurang rasional, udah gak pakai akal. Karena apa? Yang dibuat patokan itu bukan rasionalitas tapi emosionalitas. Jadi orang fanatik itu tidak rasional tapi emosional. Nah, saya ini kalau dengan Pak Salamun punya ikatan emosional. Jadi kalau lihat Pak Salamun rasanya emosi terus. Pak, jangan salah, Pak Salamun ini dianggap saudara sama Pak Jokowi. Iya, jadi kalau Pak Jokowi lihat Pak Salamun langsung Pak Jokowi lihat saudara siapa? Kalau saya kebetulan kader muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan Bapak Presiden. Terakhir kemarin bulan Ramadan di forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Pak Presiden. Apa? Nah, ini bukan ini. Kalau ini forum investor dari sampai 2022. Yang terakhir yang sama Pak Jokowi di kantor DPP. Ini ganteng ya Allah. Masa kayak ngono bojone siji sih. Gus Miftah istrinya berapa? Karena Gus Miftah tipe suami yang setia. Karena Gus Miftah selalu mengatakan jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Ini pas acara di bulan Ramadan kemarin. Sebelumnya saya ketemu Pak Jokowi sering di acara Hutmas HMI, di acara Forum Investor Daily Summit 2022, di acara pernikahan Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah. Pas Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan Atta Halilintar. Sorry, kalau di Jakarta Gus Miftah terkenal sebagai dai yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada para artis. Makanya kalau artis menikah katanya menasihati saya, Anang, Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier Sabrina, Via Valen, Ieni Inka, Deni Canan Bella. Salamun karo bojone gitu aku. Kan ora artis. Nah, Pak Salamun ini mengidolakan salah satu jamaah saya. Kebetulan jamaah saya itu kan sekarang banyak janda. Nikita Mirzani, Aura Kasih, Selin Evangelista. Ya, Pak Salamun ternyata mengidolakan siapa? Lu Cinta Luna.
Betoknya ayu dulu lanang. Lo Cinta Luna tanya sama saya, Abah, kata dia, kalau laki-laki mati namanya apa, Abah? Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau saya banci mati, aluminium. Orang fanatisme itu kurang rasional, pandangannya sempit, bersemangat untuk mengejar sesuatu untuk tujuan tertentu. Ini fanatisme yang salah, fanatisme yang membabi buta. Nah, fanatisme itu jenis-jenisnya banyak. Satu, fanatisme olahraga. Makanya coba kalau anak tim Pati umpamanya ketemu dengan tim sepak bola mana, itu biasanya gelut. Itu kenapa? Fanatisme olahraga. Maka tadi saya keren, saya ke Balai Kota Solo, ketemu Mas Gibran, dia orang Solo, dia punya tim sepak bola Persis Solo, tapi tadi Mas Gibran pakai kaos Persebaya. Indonesia itu begini, Kak, saya itu kemarin Piala Dunia, itu nonton final Piala Dunia, Prancis melawan Argentina. Saya nonton bola cuma berdua sama istri saya. Saya itu nggak seneng dua-duanya, karena saya sukanya Brazil sama Portugal. Tapi karena di Prancis ada Kylian Mbappe, saya pakai kaos PSG. Istri saya pakai jaket Prancis. Saya masuk stasiun, Pak. Satu stasiun isinya semuanya pakai kaos Argentina. Lionel Messi, Dybala, macam-macam. Martinez. Saya mikirnya begini. Saya sama istri pakai atribut Prancis, di stasiun isinya ketemu orang-orang yang pakai kaos Argentina. Coba Bapak bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, lah mudar aku, Pak. Umpamanya saya pakai kaos PSS Sleman, karena saya kebetulan salah satu pemegang saham PSS Sleman. Kondelala main ketemu PSIS umpamanya. Yang lain pakai kaos PSIS, saya pakai kaos PSS. Kalau itu terjadi, mati saya. Lah orang mau mati, Pak. Wis lembut loh ini. Jangankan itu, dulu ketika PSIM itu main di timur, saya pulang padahal saya bukan PSIM. Lihat mobil platnya AB, dilempari batu waktu itu. Kaca mobil saya dilempari batu. Lah ini fanatisme yang salah, fanatisme yang berlebih-lebihan. Kenapa di Eropa atau di Amerika, di negara-negara maju, walaupun beda atribut mereka santai, karena yang dinikmati adalah permainannya. Lah fanatisme kita itu berlebih-lebihan gitu. Makanya kenapa di Indonesia banyak tawuran sepak bola. Yang terakhir yang paling mengerikan di Stadion Kanjuruhan Malang. Malang Arema versus Persebaya. Yang terjadi kemudian apa? Banyak yang meninggal dunia. Tolong adik-adik terutama yang cowok-cowok itu, kamu boleh suka sepak bola nih. Ini kalau saya lihat siswanya Pak Salamon ini banyak yang posisinya kalau di sepak bola itu kan ada gelandang. Nah, kalau ini jelas gelandangan. Kalau di Indonesia itu paling banyak bukan pemain bola, tapi orang yang berkarakter seperti wasit sepak bola. Kamu tahu nggak? Saya wasit sepak bola itu profesi yang paling saya benci. Kenapa? Karena wasit sepak bola itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Benci ya. Lebih benci lagi apa? Wasit tinju. Wasit tinju itu kurang ajar. Ada orang pelukan, dipisah, jotos-jotosan dibiarkan. Kan goblok gitu. Makanya Pak Salamon, kalau Anda jadi kepala sekolah, kok ada aja orang yang mencari-cari kesalahan, jangan-jangan dia wasit sepak bola atau Pak Salamon gelandangan. Fanatisme olahraga adalah fanatisme terhadap kelompok olahraga. Sering diberitakan oleh media massa di Indonesia, penggemarnya memiliki cara sendiri untuk menunjukkan rasa suka dan kesetiaan mereka kepada kelompok yang didukung. Contohnya seperti mengenakan pakaian dan aksesoris. Ya nggak apa-apa. Kayak Gus Miftah ini, fanatisme terhadap blangkon, maka kemana-mana pakai blangkon. Karena saya meyakini ini budaya yang baik. Saya mau tanya, peci yang dipakai Pak Salamon itu songkok nasional apa songkok Islam? Mbok diwaca.
Songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti songkok itu budaya agama apa bangsa? Bangsa. Makanya namanya songkok nasional. Berarti orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Orang Katolik boleh nggak pakai songkok? Boleh. Saya pas ceramah di gereja tahun 2021 yang saya dibully habis-habisan itu banyak jemaat gereja yang pakai songkok. Apa? Kertas. Ah ini dong, kamu menganggap saya. Di saat kami beribadah istiqlal, namun kamu namun engkau tetap. Di saat buku tertulis Allah Subhanahu Wa Taala dan bukumu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengucap Al-Quran dan kamu mengucap kitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang mengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan istiqlal dan katedral yang dilakukan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka mengenal, akan tidak mungkin mereka saling mencintai dan mengenal satu dan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadiannya tahun 2021 di Gereja Penjaringan Jakarta Utara. Ini nama Gus Miftah langsung trending Twitter 2 hari. Saya dibully habis-habisan. Miftah kafir. Saya jawab apa? Enggak masalah, sahadat lagi ya. Ini di gereja, itu banyak pakai peci, pakai songkok. Karena songkok itu songkok nasional. Jadi kalau Anda fanatik terhadap budaya Jawa, kemudian pakai belangkon kayak saya, ini gak ada masalah. Gak ada masalah. Boleh gak kayak pakai belangkon? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh gak kayak pakai peci? Boleh. Pakai belangkon? Boleh. Saya mau gak pakai belangkon, mau gak pakai peci tetap cakep. Gak pakai aja cakep. Selebel. Cuaks. Salamun tanya sama saya. Sejak kapan Gus Miftah pakai belangkon? Kamu udah ini ya? Saya itu pakai belangkon sejak gempa bumi di Bantul tahun 2006. Saya hanya ingin membuktikan bahwa antara agama dan budaya itu tidak bertentangan. Justru budaya sebagai alat untuk mensiarkan agama. Ini kalau di Arab nih, kayak kemarin saya berangkat haji kan pakai belangkon. Orang Arab tanya senangnya minta ampun. Dia tanya, mahal ini apa? Saya beringin. Belangkon bahasa Arabnya apa? Makanya saya jawab, ada belangkon. Ditanya lagi, mau belangkon? Belangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadai endas. Kemudian belangkon saya diminta dicium-cium. Ya mabuk goblok aja. Atau ngambur. Kemudian ditanya, wah mahada, ini apa? Bedanya belangkon Solo dengan Jogja itu di sini. Kalau belangkon Jogja ada bendolnya, ini namanya mondolan. Kalau belangkon Solo nggak ada bendolnya. Kenapa orang Jogja kalau bikin belangkon bendolnya di belakang? Seolah-olah filosofinya adalah karena penyesalan itu tempatnya di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Nah, kenapa kalau belangkon ini bendolnya di belakang bukan di depan? Karena kalau di depan nutupi rai gula. Kalau Pak Salamun api baik. Pak Sarungu elek tuh Pak. Mas ya, saya mau tanya sarung yang paling bagus harganya berapa? Sarung apa? Kalau di Pemalang itu ada sarung namanya toldem. Di Pemalang, iya itu terkenal sampai Taiwan, namanya sarung toldem.
Ya toldem saja kepanjangannya apa ini? Namanya sarung toldem. Kalau ini jelas sarung tolik. Toldem lah. Wes. Halaman tak turun ke sarung. Tuku sarung. Hadiah Gus Miftah. Baru acarane Gus Miftah. Sing ngundang malah disangoni iki lho. Ajur sum. Bangkrut ya ini, untung ya ini sugih. Ibu langsung, aku pengen duwe mantu kayak Gus Miftah. Lama ya tak pengen dewe. Kan kamu udah tua kayak putri ini. Nanti habis ini kita tanya jawab. Silakan pertanyaan. Uang saya masih banyak. Santai aja. Di ransel saya masih penuh uang. Ingat cowok-cowok itu, cewek sekarang lebih milih good rekening apa good looking? Jadi tutupilah wajah jelekmu dengan rekeningmu yang bagus. Ya. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah good looking. Karena di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Fanatisme. Saya kameramen ini kurang ajar kok, saya diri merongos. Santai, kamu yang merasa merongos gak usah pakai kawat gigi. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kan ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Terus ganti toh. Istri saya dulu pernah nembung deh, Abah, jawab, apa sayang? Saya itu bukan sayang, saya tahu dia maju. Izin, mau pasang kawat gigi. Tajam, nggak boleh. Ngapain kamu pasang kawat gigi? Bayar. Bayar kenapa, Pak? Kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok, nyantol cangkem. Nyantol cangkemnya malah nyanyi rungkat. Coba dok gaul. Coba dok ngerungkat barang nih. Tahu? Luar biasa. Ingat santri putra itu, santri putri jangan pernah kamu taklukkan dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil itu. Saya itu Pak Ketua Yayasan, dulu zaman saya masih agak longgar waktu saya slow itu. Ayo ngomong meneng kayak. Jadi kalau yang seragamnya biru-biru itu mahasiswa. OSIS. Jadi dulu itu saya kalau di pondok santri saya kan boleh bawa HP, tapi syaratnya kalau malam ditumpuk di dalam. Saya itu sering ngecek HP-nya anak-anak itu. Padahal lucu-lucu. Santri putra chat sama santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi makmum dulu? Kadang-kadang jawabannya santri putri itu keren. Sorry mas, aku ini sholat. Iya benar. Sorry mas, aku ini sholat. Harusnya gak begitu gombalannya, kurang keren kamu gombalannya. Kamu bilang dong, Dek, non mati ketemu bak saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Apa meneh? Masuk.
Ingat, ingat. Pikiran kotor itu berangkat dari sesuatu yang bening. Iya. Bahaya. Berbahaya tak? Bahkan penggemar kelompok olahraga tertentu dapat melakukan kekerasan terhadap pendukung lawan. Nah ini yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar pakai atribut, aksesoris, menyanyikan yel-yel. Oh nih, Pak Diki timnya apa tuh? Pak Diki ada stadion api. Oh saya tahu. Pak Diki itu dulu punya tim sepak bola yang dibeli sama Atta Halilintar. PSG Pati. Kebetulan saya salah satu penasehatnya. Tapi kalah kok. Sulit banget aku. Tapi gitu PSG itu Paris Saint-Germain. Ternyata bukan. Putra Safin G-nya apa ini? Putra Safin Gemilang apa? Apa? Gundul matamu, gundul. Putra Safin Grup Pati itu dibeli sama Atta Halilintar. Liga 2. Umpamanya kamu yayal untuk sepak bola Pati ya boleh. Tapi kalau tingkatnya ekstrim, seperti apa? Kondisi penggemar yang over identification, memiliki fantasi, melecehkan, menyerang, dan lain sebagainya itu tidak boleh. Itu fanatisme olahraga. Kemudian yang kedua adalah fanatisme public figure. Ya kayak tadi itu, penggemarnya Happy Asmara nyerang Bella Bonita. Bono rabi karo Denny Caknan mau pengen numpak Alphard gratis. Denny Caknan itu yang tahu persis cinta dan asmaranya Gus Miftah. Karena dari dulu dia mesti curhat sama Gus Miftah. Kalau mau jujur-jujuran, justru yang memutuskan percintaan antara Denny sama Happy itu bukan Denny, tapi Mbak Happy. Putusnya itu bulan Agustus tahun 2022. Loh, aku sampai ngerti. Soalnya Denny curhat karo aku. Sekarang mereka sudah menikah, boh ya sudah. Wong berarti jodohnya Bella. Makanya kamu mas santri putra, kan santri putri, kamu santai aja nih. Kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Langsung nyanyi. Hatiku rasa melara, nyawang salamu, ini sila sebira. Coba anak-anak band siap-siap. Fanatisme public figure akhir-akhir ini terlihat pada generasi muda di Indonesia. Fenomena fanatisme ini sering disebut dengan celebrity worship. Contoh, Blackpink konser di Stadion Bung Karno, 2 hari full mengidolakan K-pop, artis-artis Korea. Cilokone apa? Anak-anak Pati penampilannya melu-melu Lisa Blackpink. Kalau Lisa pakai pakaian seksi yo pantes, badannya mulus, bodinya api. Lah bocah Pati, ya Allah. Melu-melu Lisa Blackpink, sikile belang-belang, tungkai meletek-meletek, bokongnya kebak anu lah ya. Ya lah pantes. Ini fanatisme yang salah. Ya Allah. Pak Salamun nggak tahu Blackpink? Oh, Pak Salamun nggak tahu. Beliau nggak tahu Blackpink, taunya Maria Ozawa. Ajar jem. Karena bahaya tak? Saya bayangin lah sarung elek ini bahaya. Aku tak kasih uang. Yang memiliki keyakinan, memiliki dan kesetiaan yang kuat serta tidak rasional terhadap artis yang diidolakan. Ini bahaya. Makanya saya ini sekarang senang era TikTok. Sekarang mengidolakannya pelantun nasyid. Yang diidolakan ustadz, yang diidolakan kiai. Itu keren. Hah? Mas Danu. Siapa nih? Danu.
Siapa? Habib siapa? Habib Zaidan. Jusidan. Siapa mana saya nanya dulu? Salamonas. Ramono saya idolakan Salamon. Lah Salamon idolane Samsudin. Oh, tenang. Saya senang aja. Sekarang banyak tokoh-tokoh baru di TikTok, di medsos. Ini api-api ya. Cuma memang kendalanya satu. Kalau hanya sekedar viral itu sekarang gampang banget. Beda banget dulu di zaman saya, viral itu susah. Sekarang di era TikTok itu apa-apa viral. Wong nyanyi salah gue viral. Begitu sulit, bukan sulit. Ini mau ngomong kami nanya, ini yang viral. Makanya besok Pak Salamon di alam kubur ditanya sama anak mengatakan, hei Salamon, mandro buka? Jawaban kami nanya. Mau ngomong cuaks, makanya coba didoakan ustadz-ustadz muda, habib-habib muda itu yang baru muncul, didoakan mudah-mudahan iso langgeng gitu. Jangan cuma muncul sebulan 2 bulan, setahun 20 tahun hilang. Nah kalau Gus Miftah jelas terbukti bertahun-tahun viral terus. Ada nggak kamu yang kemarin dai paling disukai? Coba ini dia, dai paling disukai di Jayabaya Institute. Ulama dan dai paling disukai di Indonesia. Nomor 1 Gus Miftah. 12%. Sorry ya. Musuhnya Salamon, Mas. Penghargaan internasional. Nah, saya kebetulan mahasiswanya beliau. Saya mengambil S2 di Unisula. Satu lagi, saya jawab. Apa itu? Suara apa? Sudah ada. Berhenti dulu kalau nggak dibully nanti saya.